warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan naskah akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Retno Ayuning Tias. Saya Irma Disari. Saya Ririn Mawari Rosida. Saya Alimatus Sada. Dan saya Alisa Putri Asmi Pamudi. Berikut adalah penjelasan video dari kelompok kami terkait naskah akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mulai dari kelahirannya hingga kematiannya, dan hak tersebut merupakan sebuah karunia yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, juga bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, akan tetapi berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia merupakan sebuah tiang yang sangat penting dalam menopang tegaknya sebuah negara demokrasi. Persoalan terhadap hak asasi manusia di Indonesia menjadi hal utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pembahasan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia sudah sejak masa Orde Baru masih berkuasa, yaitu sekitar pada tahun 1993. Saat itu Presiden Soeharto mengeluarkan sebuah keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tepat pada tanggal 7 Juni 1993. Istilah penyandang disabilitas sendiri mulai dikenal ketika UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebut sebagai UU Penyandang Disabilitas yang diundangkan pada tanggal 15 April 2016 yang sebelumnya disebut dengan istilah penyandang cacat yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Hak asasi manusia dalam semua keadaan wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara, akan tetapi juga semua elemen bangsa termasuk pemerintahan hingga masyarakat. Dalam ruang lingkup warga negara memiliki cangkupan yang luas, tak terkecuali yang menyandang ataupun berstatus sebagai warga negara Indonesia, termasuk seorang penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, maka seorang penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak-hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, peningkatan peran serta perlindungan, penghormatan, pemenuhan hak dan kewajiban bagi para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan sebuah hal yang sangat urgent. Kajian teoritis dan praktik empiris. Di dalam sebuah peradaban, adanya dinamika perubahan merupakan eksistensi sebuah realitas sejarah. Hal tersebut sangat berkaitan dengan adanya perubahan pada tingkat kebutuhan masyarakat pendukungnya. Adanya kebutuhan di atas perubahan tersebut ini juga kerap dirasakan oleh warga negara Indonesia, yaitu dari kalangan yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Negara yaitu sebagai suatu asosiatif politik, dalam arti lain merupakan wadah untuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat yang memiliki kewajiban untuk dapat mengakomodasi daripada tuntutan perubahan oleh warga negaranya. Jika suatu negara ingin melakukan sebuah reformasi hukum, yaitu tentang hak para penyandang disabilitas, dengan menghadirkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang tergolong baru. Pertama, hak asasi manusia dan perlindungan. Bagi penyandang disabilitas, Undang-Undang Dasar tahun 1945
yang dimana menjamin serta menghormati harkat martabat dari manusia yang secara kodrat telah melekat ke dalam diri manusia yang bersifat universal, kekal, langgeng, dihormati, serta dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia sejauh ini telah meratifikasi yaitu yang namanya Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang mana selanjutnya disebut dengan CPRD yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Eksistensi manusia sesungguhnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan sama dalam muka bumi ini, di mana setiap manusia haruslah mempunyai harkat serta martabat atau dignity yang pada hakikatnya melekat dalam sisi kemanusiaannya. Namun kenyataannya, para penyandang disabilitas ini tetaplah merupakan suatu kelompok yang dimana paling rentan serta termarginalkan di dalam kehidupan setiap masyarakat. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana menghormati serta menjunjung tinggi daripada harkat dan martabat dari seorang manusia. Hal tersebut tertuang dalam pasal 5 ayat 1, pasal 11, pasal 20, serta pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Kedua, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CPRD. Terdapat banyak sekali konvensi yang merupakan bagian dari instrumen HAM, yaitu seperti CEDAW, Migrant Workers, Children Rights, serta lainnya. Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD yang merupakan konvensi yang biasa menjadi mainstreaming di dalam berbagai konvensi. Salah satu yang menjadi pembeda CRPD dengan konvensi internasional yang dimana terkait dengan perlindungan HAM lainnya, yaitu memiliki tujuan yang luas, makna, serta ruang lingkup dari perlindungan bagi para disabilitas. CRPD tidaklah memberikan suatu definisi tentang disabilitas dan penyandang disabilitas ini yaitu secara eksplisit. CRPD juga dapat menetapkan hak-hak bagi penyandang disabilitas secara luas. Dengan melakukan ratifikasi konvensi, maka pemerintahan di Indonesia ini diwajibkan untuk dapat melakukan penyesuaian, yakni termasuk dalam penyediaan aksesibilitas serta sistem dari kelembagaan disabilitas kepada setiap sarana publik yang telah diselenggarakan oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah di Indonesia haruslah memiliki komitmen yang tergolong tinggi untuk dapat mengimplementasikan undang-undang tersebut tanpa adanya rasa khawatir tentang implikasi pembiayaan. Dalam praktik empiris, kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam artian umum, para kaum difabel dan disabilitas ini masihlah menjadi salah satu problem besar yang ada di dalam negara-negara berkembang, yakni namun termasuk yang terjadi di Indonesia. Untuk dapat memenuhi hak-hak bagi para penyandang disabilitas ini bukan hanyalah menjadi tugas dari pemerintah maupun pemerintah daerah semata, namun merupakan tugas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan ini haruslah juga ikut menunjang serta memandang bahwa dalam pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas ini merupakan suatu hak asasi manusia. Selanjutnya adalah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyandang disabilitas diantaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi International Convention on the Rights of the Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis itu seperti hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana yang dikehendaki oleh pencipta, yang dijamin oleh negara dan tidak boleh dihilangkan. Universal Declaration of Human Rights berperan sebagai dasar bagi perkembangan pengakuan serta penjaminan dari hak asasi manusia secara menyeluruh, seperti adanya perlindungan hak penyandang disabilitas, lalu konvensi terkait hak politik kaum wanita, konvensi internasional terkait hak ekonomi, sosial budaya, konvensi internasional terkait hak sipil serta politik, konvensi menentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi menentang penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman yang kejam, merendahkan martabat manusia, serta konvensi terkait hak anak. Konstitusi serta jaminan hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan karena adanya hubungan antara gagasan yang ada dalam konstitusi serta praktik atau upaya dalam menjamin hak asasi manusia. Sedangkan untuk landasan sosiologis itu seperti adanya mayoritas penyandang disabilitas yang ada di Indonesia adalah terbelakang dan berada pada garis kemiskinan. Hal itu terjadi karena masih adanya tindakan diskriminasi, marginalisasi yang disebabkan oleh berbagai hal, dan karena masih adanya lemahnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, karena adanya keterbelakangan penyandang disabilitas serta kurangnya upaya dalam pemberdayaannya. Revisi Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas diusulkan untuk merevisi Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Perubahan ini diperlukan sebagai evaluasi berlakunya Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang digunakan hingga saat ini yang sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat, baik secara nasional maupun internasional. Walaupun Indonesia telah memiliki undang-undang ratifikasi CRPD, tetapi materi muatan dalam undang-undang ratifikasi CRPD masih sangat umum, bahkan masih dalam tataran prinsip. Pentingnya peraturan lain setelah undang-undang ratifikasi CRPD akan semakin memperjelas dan mempertegas apa yang harus dilakukan oleh negara dalam mewujudkan prinsip-prinsip yang telah tercantum dalam undang-undang ratifikasi CRPD. Peraturan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang karena apa yang akan diatur masih tataran umum dan merupakan bentuk dari pelaksanaan jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Ketentuan dalam undang-undang baru yang akan dibuat harus melingkupi berbagai bidang karena pada dasarnya masalah disabilitas berkaitan dengan berbagai sektor permasalahan atau multisektor. Ruang lingkup muatan materi rancangan undang-undang tentang penyandang disabilitas mencakup 1. Perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi nasional. 2. Keadilan, perlindungan hukum
3. Pendidikan. 4. Kebebasan berekspresi, komunikasi, dan informasi. 5. Komite Nasional Disabilitas Indonesia. 6. Kartu penyandang disabilitas. 7. Pendataan. 8. Habilitas dan rehabilitas. 9. Sanksi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.